Yo teman-teman santuy, balik lagi di review Alur Kerasakti part ke-7. Gimana puasanya untuk teman-teman yang masih menjalaninya? Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini bila teman-teman suka. Di bagian sebelumnya, Gokong melihat fenomena langit yang menggelegar dan setelah mencari tahu, ia pun menemukan keberadaan siluman lipan. Dalam kesulitan, ayo sama-sama. Awas, di sana ada pohon. Sese mencegah Gokong untuk menghabisi kekasihnya, di mana Gokong akhirnya pun tahu rupanya Yishou adalah siluman lipan. Merasa iba, Gokong pun meninggalkan mereka tanpa bertindak lebih jauh. Tetapi siluman lipan yang memang mengincar untuk memakan Biksu Tong agar meningkatkan kesaktiannya lagi, diam-diam mengintai mereka. Yishou merubah dirinya menjadi Tipat Kai dan dengan mudah menipu Tong Samcong untuk ikut dengannya. Sudahlah guru, ayo kita pergi. Ayo. Alhasil Samcong pun diculik dan hendak dimangsa walau Sese berusaha mencegah aksi dari kekasihnya itu. Singkat cerita, Gokong dan kedua adiknya berhasil melacak keberadaan guru mereka, namun saat tiba di sana terdapat dua Biksu Tong yang sama persis. Bahkan mata api Gokong tak mampu membedakan mana gurunya yang asli dan yang mana siluman lipan yang telah menguasai ilmu 1000 wajah dan mampu membaca pikiran setiap orang itu. Saat ditanyakan pertanyaan-pertanyaan pribadi dari Gokong, Patkai, dan Wuching, kedua Biksu Tong ini bahkan bisa menjawabnya dengan sempurna. Adalah suci. Apa jabatanku saat di Kayangan? Kau seorang panglima. Bagaimana aku selalu menyebut diriku? Kau biasa bilang aku adalah Subgokong, kerasakti dari Gua Suliang di Gunung Huaku. Bagaimana aku memanggil Kak Koko kalau aku sedang kesal? Keratolol. Pusing dengan hal itu, Patkai menuju Kayangan untuk meminta bantuan. Oleh Yelau, dia diberikan petunjuk bahwa hanya Sese yang tahu siapa Biksu Tong yang asli. Sese yang terdesak akhirnya pun berbohong, tetapi hal ini sudah diantisipasi sehingga Gokong berhasil menemukan siluman lipan yang asli. Di bawah tekanan, Yishou mengancam mereka dengan nyawa Sese dan kabur dari sana. Tong Samcong yang sempat terluka di bawah penyandaran siluman lipan sebelumnya hendak dibawa Gokong untuk mendapatkan pengobatan dari Dewi Kuan Im. Sebelum pergi, Kerasakti meninggalkan formasi lingkaran pencegah siluman memperingati mereka semua untuk tidak keluar dari lingkaran itu. Tiba di hutan bambu, Samcong dipulihkan dan Dewi Kuan Im hanya memberikan petunjuk samar-samar cara mengalahkan siluman lipan. Sementara Gokong dan gurunya pergi, Patkai dan kawan-kawan dikejutkan oleh Gokong palsu yang muncul dalam keadaan terluka parah. Tak tega melihat keadaan Gokong yang sangat sekarat, En keluar dari formasi lingkaran untuk menolong, namun energinya langsung disedot oleh siluman lipan. Gokong yang datang terlambat berhasil mengusir siluman lipan. Namun keadaan En yang sudah sekarat ingin mendengarkan langsung dari Gokong apakah Gokong mencintainya. Kera itu tak mampu mengatakan kebohongan sekalipun hanya demi menenangkan hati seorang gadis yang tengah sekarat. Dan En yang sudah kehilangan semua kekuatannya kembali ke wujud aslinya sehingga Gokong pun disalahkan oleh semua orang. Sementara itu, siluman lipan yang kini hanya perlu menghisap hawa satu siluman lagi untuk menyempurnakan kekuatannya, dengan teganya menyedot energi Sese. Ia pun mencari dan menantang Gokong untuk bertarung setelahnya. Sungguh dahsyat kekuatan si lipan yang mampu merubah wujudnya menjadi beberapa tokoh sakti seperti si Dewa Erlang, Dewi Kuan Im, dan bahkan Buddha Rulai. Belum pernah Gokong menghadapi lawan sekuat itu, dan di saat ia dipastikan akan kalah, siluman ayam datang membantu. Ternyata ayam yang merupakan pembunuh alami bagi lipan berhasil mengalahkan Yishou. Sejak itu, Yishou pun diarak-arak dan dipukuli oleh warga yang ingin membakarnya. Sese dengan sisa-sisa kekuatannya menemukan nasib malang kekasih hatinya yang tak berdaya. Begitulah cinta, deritanya yang tiada akhir, membuat Sese membawa Yishou masuk ke dalam api, dan setelahnya Ibu Laba-Laba membawa dua putrinya yang sudah kembali ke wujud aslinya untuk memulai pertapaan mereka lagi. Pada suatu malam, para pelaku perjalanan ke barat menginap di sebuah kuil. Mereka semua bermimpi telah tiba ke kuil lain menghadap Buddha Rulai untuk mengambil kitab suci. Gokong bermimpi menjadi Buddha perang, Patkai bermimpi menjadi Buddha gembira, dan Wuching bermimpi menjadi Buddha tukang bersih-bersih. Sedangkan Samcong bermimpi mendirikan kuil Buddha dan musuh-musuh yang telah ia hadapi kini telah menjadi pengikut Buddha. Ketiga muridnya hanya bisa bahagia melihat wajah guru mereka yang tengah tersenyum-senyum pada saat mimpi. Mereka semua yang semangat pun segera melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah tempat yang berisikan 9 matahari.
Situasi sangat genting kala itu mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari sana sementara kondisi Samcong semakin memburuk. Gimana kalau kita kembali saja? Kak Gokong pun tidak sanggup terbang keluar. Kita tak punya jalan Untuk memberikan harapan bagi gurunya yang sekarat, Gokong menyihir sebuah kuil leyin di hadapan sang guru. Samcong yang terperdaya pun menggunakan sisa-sisa kekuatan terakhirnya untuk menuju tujuan akhir mereka. Di hadapan Buddha Rulai dan Dewi Kuan Yin yang disihir oleh Gokong itu, Samcong menceritakan betapa luar biasanya ketiga muridnya yang telah menyertainya selama ini. Terima kasih Sang Buddha. Merasa sangat bersalah, Gokong, Patkai, dan Wuching pun mengakhiri sandiwara mereka, namun sang guru tidak menyalahkan aksi tersebut. Demi mewujudkan impian guru. Bagaimanapun juga, mereka masih belum bisa menemukan jalan keluar dari daerah itu. Patkai lalu disuruh pergi untuk mencari jalan keluar, namun 3 hari setelahnya babi itu belum kembali juga, sehingga Wuching pun diutus dan mengalami nasib yang sama. Gokong yang pasrah akhirnya membawa gurunya terbang, namun kera itu juga pingsan setelah sempat melihat segerombolan pasukan yang menghampirinya. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka telah dibawa ke negeri wanita di mana semua orang yang ada di sana adalah wanita, dan laki-laki seperti mereka adalah makhluk langka yang sangat didambakan. Saat Samcong tersadar, ia baru diceritakan keadaan saat itu, di mana tak lama setelahnya para penduduk wanita yang ganas itu menerobos masuk dan menyentuh keempat lelaki yang ketakutan itu. Beruntung, Jenderal Fei datang tepat waktu dan membawa mereka semua menemui Raja. Raja menolak untuk memberikan surat jalan dan malah ingin menjadikan Tong Samcong sebagai permaisuri dan ketiga muridnya sebagai selir. Untuk mencegah Gokong menggunakan kekerasan, sang guru meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran itu. Setelah Samcong dan lainnya diantar ke tempat peristirahatan, Jenderal Fei menantang keras maksud dari sang baginda, sementara Gokong dan kedua adiknya menyarankan agar mereka segera kabur. Bahkan Patkai yang mata keranjang sekalipun mendobel celananya ketakutan diperkaos oleh penduduk wanita yang ganas. Tuan putri kerajaan itu lalu berkunjung membawa mereka ke depan patung pendiri negeri ini. Dikisahkan bahwasannya kerajaan ini dulunya mengalami peperangan sehingga semua lelaki bertempur mati-matian, menyisakan para wanita yang mengungsi ke sini dan mendirikan negeri ini. Wanita di sini tidak membutuhkan lelaki untuk berkembang biak karena mereka memiliki sumber mata air ibu anak yang bisa membuat mereka hamil hanya dengan meminumnya saja. Usai itu, Jenderal Fei kembali mendesak raja agar mengusir Gokong dan lainnya karena berdasarkan sejarah negeri ini, lelaki selalu dipandang sebagai pembawa bencana. Sementara Samcong yang ingin memberikan ceramah kepada para penduduk bahwa lelaki tidak semengerikan yang mereka pikirkan, mengajak murid-muridnya untuk menulis buku yang akan dibagikan saat ceramah esok nanti. Di tengah itu, Fei datang ke sana dan membuka bajunya di hadapan Patkai yang ketakutan ia akan dinodai. Rupanya Fei hanya menunjukkan tato punggungnya bahwa leluhurnya sejak dahulu melindungi ketentraman negeri ini, mengancam agar Samcong untuk tidak macam-macam dengan negerinya ini. Fei yang salah paham pun diberikan penjelasan oleh Biksu Tong yang menjelaskan bahwa mereka tidak ingin merebut negeri tersebut. Esoknya saat ceramah dhamma dilaksanakan, penduduk yang tak terkontrol malah membuat kekacauan. Melihat hal itu, Jenderal Fei semakin yakin kalau rombongan pengambil kitab suci adalah pembawa bencana. Malamnya, sebuah bom dinamit pun dilemparkan ke dalam pondok mereka dan meledak sesaat kemudian. Fei yang tahu kalau ia telah berdosa menantang keinginan raja dengan membunuh keempat lelaki itu meminum racun untuk bunuh diri. Namun ia terheran-heran saat ia melihat Patkai dan Wuching yang gosong sambil bertengkar berjalan keluar dari sana. terluka. Sedangkan kalian berdua sudah seperti arang. Untuk menolong nyawa Fei yang mati sia-sia, Gokong pergi ke kayangan untuk meminta pil pengembali roh. Orang tua Taisang tidak ada di tempat di kala itu dan Gokong yang mengacak-ngacak tempat tersebut bertengkar dengan Pingguan, seekor siluman kerbau yang adalah murid dari si orang tua Taisang. Akhirnya Gokong mendapatkan pil itu dan Pingguan yang berlaku kurang sopan pada kera sakti malah ditegur oleh gurunya. Bukan dewa biasa, ia kera yang sakti. Dulu ia mengacau kayangan. Gokong lalu meminta gurunya sebagai satu-satunya orang yang memiliki hawa murni untuk menyalurkan hawa tersebut ke mulut Jenderal Fei agar membuat pil itu bekerja, dan Jenderal Fei yang hidup kembali malah jatuh hati kepada Samcong. Terima kasih kalian telah menyelamatkan. Usai itu, Gokong pun mulai menggunakan sihirnya untuk menghadang kerajaan yang ingin mencegah mereka pergi. Mereka berhasil tiba sampai ke perbatasan dan segera meminum air dari sebuah sungai.
Namun sesaat setelahnya mereka semua sakit perut dan rombongan raja tiba memberitahukan mereka semua kini tengah hamil. Rupanya tugu perbatasan yang mereka lihat adalah tugu palsu yang dibuat oleh raja untuk mengecoh mereka. Akhirnya Samcong dan muridnya harus kembali ke negeri itu untuk melahirkan anak dalam waktu 9 hari ke depan. Gokong yang banyak akal berhasil menduga tepat bahwa ada sumber air yang bisa menggugurkan kandungan mereka. Tetapi Fei yang telah kepincut dengan Tong Samcong dan tidak ingin mereka pergi, diam-diam memerintahkan prajuritnya untuk menguras habis sumber air keguguran tersebut. Mencari solusi lain, Gokong yang terbang ke Kayangan untuk meminta obat pengguguran kandungan malah ditertawakan oleh dewa-dewa dan kaisar langit. Pingguan yang masih sakit hati dengan Gokong bukannya memberikan Gokong obat penggugur kandungan, malah memberikan obat penguat kandungan. Singkat cerita, setelah kembali ke bumi, Gokong tahu kalau obat itu palsu dan kembali ke Kayangan dan akhirnya diberikan obat keguguran yang asli. Orang tua Taisang yang tahu kalau kelakuan muridnya yang memberikan obat yang tidak sesuai kemudian menampar dan mengusir muridnya. Pingguan yang sakit hati pun turun ke bumi untuk membalaskan dendam kepada Kerasakti. Setelah meminum pil penggugur kandungan, mereka semua tertidur akibat efek dari obat itu. Tetapi Pingguan telah membawakan 4 bayi yang ditaruh di samping mereka semua. Saat terbangun, mereka mengira obat penggugur kandungan itu gagal bekerja dan semuanya kepusingan merawat bayi itu. Sementara Patkai bisa beradaptasi untuk merawat bayinya, Gokong yang kekayangan untuk membuat perhitungan malah melihat bagaimana para 8 dewa yang begitu menyayangi bayinya. Ia pun menjadi tersentuh dan mulai bisa menerima kenyataan yang harus ia hadapi. Gokong dan lainnya mulai bisa menyayangi bayi-bayi mereka dan berusaha melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Pingguan tidak tinggal diam. Ia memerintahkan rekan-rekannya untuk menyerang sehingga Gokong dan lainnya harus kembali ke kerajaan karena mereka tidak bisa bertempur sambil melindungi bayi-bayi itu. Malam itu, Gokong yang ingin mencari solusi melanjutkan perjalanan tanpa menelantarkan bayi mereka diceritakan kisah tentang Sakyamuni Buddha oleh gurunya. Dikisahkan Sakyamuni Buddha terlahir dengan nama Siddhartha Gautama sebagai seorang anak raja. Hidup mewah menjadi pangeran di kerajaan membuatnya tidak mengerti apa itu kesengsaraan, hingga suatu hari ia keluar istana dan melihat sendiri penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia. Sejak saat itu, Siddhartha pun meninggalkan semua status dan keluarganya berusaha untuk menemukan kebenaran dan pencerahan. Dengan diceritakannya kisah itu, maka Gokong dan gurunya mengambil bayi mereka berdua dan bayi Wuching dan Patkai yang tengah tertidur untuk dititipkan di sebuah kuil. Namun esoknya kuil itu diberitakan mengalami kebakaran. Beruntungnya keempat bayi itu dapat diselamatkan, membuat Patkai sangat marah kepada kakak pertamanya. Patkai dan Wuching menolak untuk melanjutkan perjalanan, berjanji akan menyusul setelah anak mereka cukup besar nantinya. Gokong pun membawa bayinya dan bayi Samcong untuk dititipkan kepada Dewi Kuan Im. Tetapi Gokong tidak tahu itu adalah Dewi Kuan Im palsu, di mana Pingguan yang sebelumnya mencuri pil sakti dari orang tua Taisang bisa membuat penyamarannya tidak mampu dideteksi oleh mata api Gokong. Sementara itu, Wuching dan Patkai dipaksa untuk dijadikan selir oleh raja yang kini dirasuki oleh Pingguan. Ketika Wuching dan Patkai menolak, Pingguan membuka kedoknya dan memenjarakan mereka berdua. Pingguan kembali merasuk ke raga raja untuk membujuk Jenderal Fei agar tidak melepaskan Samcong. Fei yang memang sudah jatuh hati kepada Biksu Tong akhirnya pun memimpin pasukan untuk menangkap Gokong dan Samcong dengan keempat bayi dijadikan sebagai sandera. Kala itu Samcong ditemui oleh Dewi Kuan Im asli. Sang Dewi pun menceritakan kisahnya sebelum menjadi bodhisattva. Sang Dewi sebenarnya adalah seorang lelaki. Meski telah berkeluarga, suatu hari ia bertekad untuk melatih ajaran Buddha dengan menjadi biksu. Istrinya yang tidak bisa menerima itu terus membujuknya agar kembali, sehingga ia pun mengubah gendernya menjadi seorang perempuan dan memberitahukan bahwa semua ikatan cinta itu hanyalah ilusi. Samcong yang mendapatkan pencerahan atas kisah Dewi pun seakan-akan menyihir Jenderal Fei yang terbuai oleh ilusi cinta. Ia setuju akan menikahi Fei, lalu bertahun-tahun setelahnya mereka pun akan meninggal dan menemui Raja Akhirat, sehingga mereka berdua bereinkarnasi kembali. Yang satu menjadi kelinci, yang satu menjadi Raja Wali. Yang satu adalah mangsa, yang satu adalah pemangsa, dan begitulah siklus kehidupan dan penderitaan yang tiada akhir, sehingga Fei pun tersadar dari simulasi dan pembabaran dharma dari Biksu Tong. Fei pun bertobat dari hawa nafsu dan menjadi seorang pengikut Buddha. Dewi Kuan Im yang muncul setelahnya memberitahukan kalau Pingguan adalah sosok dalang di balik semua yang mereka alami ini. Keempat bayi ini bukanlah bayi para pengambil kitab suci.
melainkan bayi orang lain yang diculik oleh Pingguan. Dengan demikian, para rombongan pun meneruskan perjalanan ke barat, di mana kita akan melanjutkan ceritanya pada rekap mendatang, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan interaksi pada video ini, baik melalui like, komentar, share, maupun subscribe. Dan tetap semangat puasanya ya teman-teman. Semoga amal dan ibadahnya diterima. Sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa lagi di part ke-8.